Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kita yang bertemakan Health Education. Senang sekali saya Diva Anissa yang akan menemani kamu semua sampai akhir acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di acara ini. Nah, hari ini kita akan mendengar materi yang tentu saja akan sangat menarik, teman-teman, yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari Prodi D4 Promosi Kesehatan Universitas Kusuma Usada Surakarta. Saya selaku host mohon izin untuk membacakan susunan pada acara sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah penutup. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya adalah acara inti. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar ya, mau mendengar materi, membahas topik kesehatan yang pasti akan berguna untuk kita semua. Sebelumnya, saya mohon izin menyampaikan susunan pemateri dan materi yang akan disampaikan secara berurutan. Yang pertama oleh Saudari Alma Danika Herawati yang akan membagikan tips mengatasi susah tidur. Yang kedua oleh Dina Nina Azaria mengenai pencegahan demam berdarah. Yang ketiga oleh Saudari Rini Fitrianingsih akan membagikan tips menjaga kesehatan mata. Yang keempat oleh Saudari Maulida Nur Arifiani mengenai cara mengurangi nyeri haid. Yang kelima oleh Saudara Arya Widiansyah mengenai manfaat sayur hidroponik tanpa pestisida. Yang keenam oleh Saudari Diva Putri Aldila yang akan membagikan tips menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar. Nah, jadi ada 6 pemateri ya teman-teman, yang dengan senang hati akan mengedukasi kita tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga akan membagikan tips-tips seputar kesehatan. Menarik banget kan? Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri pertama kita, Alma Danika Herawati. Untuk Mbak Alma, dipersilakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Danika Herawati dari Program Studi D4 Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips mengatasi susah tidur, atau yang biasa disebut insomnia. Insomnia itu apa sih sebenarnya? Ya, insomnia itu merupakan suatu gangguan yang mengakibatkan penderita susah tidur atau tidak bisa tidur nyenyak. Nah, itu memiliki beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah stres dan masalah kecemasan. Semakin tinggi level stres dan kecemasan seseorang, maka semakin susah tidur nyenyak pada malam hari. Otak manusia sendiri dirancang dapat membedakan hal secara rasional ketika terjaga. Yang kedua adalah kelenjar tiroid terlalu aktif. Nah, kelenjar tiroid terlalu aktif ini juga merupakan salah satu penyebab dari susah tidur. Kelenjar tiroid yang terlalu aktif dapat memicu stimulasi berlebihan pada sistem saraf. Imbasnya, detak jantung dapat meningkat dan seseorang gampang cemas. Yang ketiga adalah lapar. Lapar ini biasanya terjadi pada orang yang makan malamnya terlalu awal. Untuk mengatasi susah tidur, nyenyak karena perut lapar, coba konsumsi cemilan sehat sebelum tidur. Yang keempat adalah terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Mengkonsumsi kafein berlebihan juga bisa mengganggu jadwal tidur dan mengurangi kualitas tidur. Kafein berlebihan dapat mempengaruhi siklus tidur alami tubuh sehingga kamu jadi tidak bisa tidur nyenyak. Yang kelima adalah terlalu lelah. Terlalu lelah merupakan salah satu juga penyebab dari susah tidur karena mungkin kalian seharian memiliki aktivitas itu menimbulkan tekanan mental, tekanan fisik yang berujung pada kelelahan yang membuat seseorang susah tidur nyenyak di malam hari. Dan yang terakhir adalah asam lambung naik. Penyakit asam sakit perut sampai ke dada. Selain itu juga bisa menimbulkan susah tidur atau insomnia. Nah, bagaimana sih cara mengatasi susah tidur? Yang pertama adalah bijak memilih makanan, hindari makanan yang mengandung kafein dan alkohol. Yang kedua, kita harus selalu rajin olahraga. Yang ketiga, berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali. Yang keempat, hindari makan malam, diganti dengan cemilan mungkin sebelum tidur. Yang kelima, hindari nongkrong malam.
Yang keenam, tidur siang sebentar. Dan yang terakhir, cegah stres. Nah, ini merupakan beberapa tips mengatasi susah tidur. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brina Nalina Azaria dari program studi D4 Promosi Kesehatan. Di sini saya ingin mengedukasi kepada masyarakat terhadap pencegahan demam berdarah. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Jadinya Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kasus demam berdarah sering terjadi pada masa peralihan atau musim pancaroba. Hal ini disebabkan karena hujan tidak turun setiap hari, sehingga menimbulkan genangan air yang berpotensi menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Ada beberapa gejala atau fase yang harus kita ketahui pada saat mengalami demam berdarah. Fase pertama yaitu fase demam. Orang yang terkena demam berdarah akan mengalami fase demam yang tinggi. Fase kedua yaitu fase pengecoh. Fase pengecoh tersebut, orang yang terkena demam akan mengalami antara sembuh dan sakit semakin parah. Fase ketiga yaitu fase penyembuhan. Nah, di fase ini, orang yang mengalami demam berdarah akan mengalami normalnya trombosit dan tes darah. Tidak semua orang yang terkena demam berdarah mengalami bintik-bintik merah. Ada 3 upaya pemerintah untuk menurunkan kasus demam berdarah, yaitu melakukan 3M. Yang pertama adalah menguras. Menguras tersebut adalah menguras bak mandi atau genangan-genangan air yang ada di sekitar rumah. Yang kedua adalah menutup. Yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Brina, betul sekali ya yang dibilang Mbak Brina tadi, sebaiknya kita melakukan pencegahan DBD dengan cara 3M. Apalagi kalau musim hujan nih, di mana nyamuk tengah berkembang biak dengan pesat. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Brina. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Rini Fitrianingsih mengenai kesehatan mata. Untuk Mbak Rini, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitrianingsih. Di sini saya ingin sedikit mengedukasi tentang beberapa tips menjaga kesehatan mata. Nah, dengar-dengar tentang menjaga kesehatan mata, saya punya sedikit cerita nih teman-teman. Dulu, sewaktu saya masih duduk di bangku SMA, saya pernah mengalami gangguan mata, yaitu mata minus. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa itu mata minus ya? Mata minus adalah gangguan mata di mana kita tidak dapat melihat objek yang jauh dari mata kita. Nah, hal itu sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Apalagi saat itu saya masih duduk di bangku SMA dan mengharuskan saya selalu menatap papan agar dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dengan cara kita harus memakai alat bantu seperti kacamata agar kita dapat melihat dengan jelas apa yang telah diterangkan Bapak Ibu tersebut. Nah, hal itu sangat menyusahkan bukan teman-teman? Nah, dan gara-gara itu saya sangat menyesal karena dari dulu saya tidak menjaga kesehatan mata. Nah, di sini saya ingin berbagi beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata. Nah, mengapa sih kita harus menjaga kesehatan mata?
Karena mata adalah salah satu organ vital yang harus kita jaga agar kita terhindar dari gangguan-gangguan mata. Nah, bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mata? Nah, di sini yang pertama yaitu di sini saya ada 5 tips menjaga kesehatan mata. Yang pertama, selalu melakukan pemeriksaan rutin kepada dokter mata. Karena hal ini dapat membuat kita tahu bagaimana keadaan mata kita saat ini. Yaitu dengan mendeteksi dini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua yaitu jangan terlalu lama menatap gadget ataupun monitor. Apabila kita terlalu lama menatap gadget ataupun laptop, akan membuat mata kita tidak nyaman seperti mata lelah, kepala pusing, leher nyeri, dan juga pandangan menjadi kabur. Yang ketiga yaitu menghindari rokok. Selain berdampak buruk untuk kesehatan paru-paru, ternyata rokok juga meningkatkan resiko gangguan mata kita, teman-teman, seperti katarak, degenerasi makula, dan kerusakan pada saraf retina. Nah, yang keempat adalah dengan menggunakan kacamata hitam. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa harus menggunakan kacamata hitam? Karena kacamata hitam dapat mencegah mata kita dari sinar UV. Karena saat kita berpergian, ruangan adalah mengenakan sunglasses yang memiliki proteksi terhadap sinar UV atau ultraviolet. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu yang gimana sih? Nah, makanan yang bergizi yaitu makanan yang mengandung vitamin A, C, dan E. Contohnya seperti wortel, bayam, tomat, dan lain-lainnya. Nah, selain yang mengandung vitamin A, C, dan E, yaitu makanan yang mengandung zinc, lituid, selenium, dan asam lemak omega 3 juga diketahui baik untuk kesehatan mata kita, teman-teman. Kandungan yang terdapat seperti pada kandungan pada telur. Nah, teman-teman, itulah 5 tips yang dapat saya sampaikan untuk menjaga kesehatan mata. Jangan lupa ya, teman-teman, untuk kita selalu menjaga kesehatan mata. Seperti yang pertama, selalu rutin memeriksakan mata ke dokter mata minimal 1 tahun sekali. Yang kedua yaitu jangan terlalu lama menatap gadget ataupun laptop. Yang ketiga yaitu menghindari rokok. Yang keempat yaitu menggunakan kacamata hitam saat keluar rumah. Yang kelima yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, teman-teman, semoga tips itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya, teman-teman. Jangan lupa menjaga kesehatan mata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, benar banget ya yang dikatakan Mbak Rini tadi, kita itu sering banget ngeremehin kesehatan mata. Padahal kesehatan mata itu juga sama pentingnya harus kita jaga seperti kita menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih kepada Mbak Rini telah menjelaskan kepada kita yang dengan senang hati membagikan tips agar menjaga mata kita tetap sehat. Oke, materi selanjutnya nggak kalah menarik nih teman-teman. Teman kita Maulida Nur Arifiani mau berbagi seputar nyeri haid. Menarik kan? Langsung saja Mbak Maulida, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Arifiani. Di sini saya akan mengedukasi mengenai cara mengurangi nyeri saat haid. Jadi teman-teman, saya itu ada pengalaman ya. Waktu itu hari pertama menstruasi, saya tuh ngalamin nyeri yang sangat parah, sakit banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dari pagi sampai sore cuma bisa rebahan dan nggak nafsu makan. Jadi apa sih nyeri haid itu? Nyeri haid adalah kram di perut bagian bawah yang muncul saat menstruasi. Dan nyeri haid ini ada penyebabnya. Yang pertama yaitu karena kontraksi otot pada rahim. Saat kita menstruasi itu, dinding rahim akan berkontraksi dan kontraksinya itu akan menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim sehingga memutus suplai darah dan oksigen menuju rahim. Akibatnya, hal itu bisa membuat jaringan pada rahim itu mengeluarkan suatu zat kimia. Zat kimia tersebut bernama prostaglandin. Ya, zat itu yang bisa membuat nyeri haid itu timbul. Kemudian yang kedua ada penyakit tertentu, contohnya penyakit endometriosis, penyakit
fibroid, dan penyakit radang panggul. Nah, karena itu saya di sini akan berbagi tips mengenai cara mengurangi nyeri saat haid. Yang pertama yaitu kompres dengan air hangat. Panasnya air hangat itu bisa mengurangi nyeri haid karena bisa merilekskan otot-otot pada perut. Caranya kalian bisa menggunakan bantal kompres ataupun menggunakan botol kaca. Kemudian yang kedua, olahraga ringan. Kalian bisa lakukan dengan berjalan-jalan ataupun melakukan peregangan sendi-sendi. Hal ini bisa membuat hormon endorfin itu melepas sehingga bisa mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga yaitu akupuntur. Dengan akupuntur itu juga bisa melepaskan hormon endorfin. Tak hanya itu, akupuntur juga bisa membuat kita rileks dan mengurangi peradangan. Yang keempat yaitu pijat. Kita bisa mengurangi nyeri haid dengan melakukan pijatan di perut bagian atas karena dapat merilekskan otot-otot. Kemudian yang kelima ada mengubah pola makan dan minum. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri itu kita perlu makan makanan yang bergizi ya teman-teman, seperti contohnya sayuran, buah-buahan, dan kita juga perlu menambah asupan cairan seperti banyak minum air putih ataupun teh herbal. Kurangi makan dan minum yang mengandung kafein karena kafein bisa membuat dehidrasi dan dehidrasi itu juga bisa menyebabkan nyeri saat haid yang parah. Kemudian yang keenam ada kelola stres. Ternyata nyeri itu juga bisa timbul karena stres. Dan caranya untuk mengurangi rasa nyeri tersebut kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita tidak stres. Contohnya seperti meditasi, jalan-jalan, maupun nonton film. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, tips mengurangi nyeri saat haid. Yang pertama tadi ada kompres air hangat, yang kedua ada olahraga ringan, yang ketiga ada akupuntur, yang keempat ada pijat, yang kelima mengubah pola makan dan minum, dan yang keenam ada kelola stres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maulida. Memang ya kita sebagai perempuan pasti akan rutin menjalani siklus menstruasi. Dan kalau sudah nyeri pasti akan mengganggu aktivitas kita yang semula normal. Nah, pengalaman Mbak Maulida tadi mungkin juga pernah dirasain oleh kita para perempuan. Sekaligus Mbak Maulida tadi udah ngasih langkah apa yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami nyeri haid. Sekali lagi, terima kasih untuk Mbak Maulida. Selanjutnya, teman kita, Arya Widiansyah akan berbagi pengetahuan mengenai manfaat sayur hidroponik tanpa pestisida. Untuk saudara Arya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Widiansyah. Saya dari Prodi D4 Promosi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat sayur hidroponik dan manfaat sayur organik. Untuk sayur organik juga mengandung lebih banyak vitamin dan mineral seperti besi dan zinc. Dengan mengonsumsi sayur organik lebih dapat melawan kanker dan orang yang memakan sayur organik kekebalan tubuhnya menambah, tidur lebih nyenyak dan berat badan lebih ringan daripada yang mengonsumsi sayur-sayuran non-organik. Adapun manfaat sayur organik yaitu jauh lebih sehat untuk dikonsumsi, memiliki kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, dapat mempengaruhi imun. Yang keempat, mengandung antibiotik yang lebih tinggi. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan otak. Yang keenam, menjaga tubuh terbebas dari racun. Yang ketujuh, lingkungan yang terjaga. Yang kedelapan, rasa yang jauh lebih enak dan crispy. Yang kesembilan, jauh lebih aman dikonsumsi
oleh anak-anak dan orang tua. Yang ke-10, dapat menjaga kesehatan jantung. Adapun sayur yang sehat yaitu sayur yang akarnya putih, sayur yang akarnya kecoklatan dan kehijau-hijauan adalah sayuran yang banyak tergantung toksin, yang akarnya kecoklat-coklatan mengandung bakteri-bakteri jahat. Untuk sayur hidroponik yaitu yang pertama bebas pestisida, terus cara menanamnya juga sangat baik dan pemberian pupuk juga tercukupi, jadinya bisa 2 kali lipat dibandingkan sayur konvensional. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sayur organik atau sayur hidroponik. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya sudah memberitahu kepada kita tentang manfaat apa aja yang kita dapat apabila kita mengkonsumsi sayuran. Tentu saja kita juga harus hati-hati ya teman-teman apabila kita memilih dan memilah sayur yang akan kita konsumsi. Sebaiknya kita mengkonsumsi sayuran yang tanpa pestisida. Dengan begitu kandungan atau nutrisi yang terdapat dalam sayur akan lebih optimal dan tidak membahayakan tubuh. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Arya. Baik. Materi yang terakhir nggak kalah menarik nih teman-teman. Materi ini mengenai menjaga kebugaran tubuh yang akan disampaikan oleh Diva Putri Adila. Untuk Diva, monggo dipersilahkan. Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang saya bawa. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Ngomong-ngomong soal kesehatan, saya mau memberitahu nih 10 tips cara menjaga kesehatan agar tetap sehat dan bugar. Ada yang mau tahu nggak? Didengerin sampai habis ya. Nah, yang pertama, mengonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah mengandung serat prebiotik, vitamin, mineral, serta berbagai antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Studi menunjukkan jika orang yang mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah, dia akan bertahan hidup lebih lama, dan orang tersebut akan rendah terkena penyakit seperti jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan yang lain-lain. Nah, pada sayur dan buah ini juga terdapat serat yang membantu memelihara mikroba-mikroba baik di dalam usus untuk menyerang virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita nggak bisa sakit nih karena tubuh kita sudah melakukan perlawanan terhadap virus tersebut. Nah, yang kedua ada menjaga berat badan ideal. Memiliki berat badan yang berlebih hingga obesitas dapat meningkatkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang berbahaya. Di samping itu, memiliki berat badan yang terlalu rendah juga bisa menandakan diri kekurangan nutrisi. Oleh sebab itu nih, teman-teman semua penting untuk menjaga berat badan tetap ideal supaya terhindar dari risiko penyakit yang menyerang. Nah, gimana sih cara menjaga berat badan yang ideal? Nah, teman-teman semua bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tentunya tidak dengan yang berlebihan, tidak dengan gula yang berlebihan ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, ada minum cukup air. Minum air putih yang cukup dapat memberikan banyak manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan mencegah dehidrasi. Ketika mengalami dehidrasi, kita akan merasa kehausan, kelelahan, lemas, kurangnya energi pada tubuh kita karena tubuh kita ini kekurangan cairan. Maka dari itu kita disarankan untuk meminum air putih sehari itu sebanyak 8 gelas agar cairan dalam tubuh kita ini tetap terpenuhi. Yang keempat adalah berolahraga secara rutin.
Berolahraga secara rutin ini dapat membantu mencegah kita dari berbagai penyakit loh, dari penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit-penyakit kesehatan yang lainnya. Selain itu, berolahraga ini juga dapat membantu kita untuk mengendalikan berat badan kita agar kita tidak berlebihan berat badannya, agar tidak terkena obesitas dan yang lainnya. Dalam seminggu ini kita disarankan untuk olahraga selama 30 menit sampai 60 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Jika teman-teman semuanya sibuk kuliah ataupun bekerja, bisa melakukannya 1 sampai 2 kali dalam seminggu asal kita olahraga nih teman-teman, yang terpenting. Nah, kemudian yang kelima ada tidur yang cukup. Begadang menjadi kebiasaan kita semua nih ya kan? Kita pasti senang sekali begadang. Menonton film, bermain game, melihat drama, melihat YouTube, dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, begadang ini menyebabkan kita kekurangan jam istirahat. Kita pastinya sangat kurang tidur. Nah, itu dapat menyebabkan kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena ketika kita kekurangan tidur, otomatis tubuh kita akan kurang istirahatnya. Sedangkan kita ini banyak aktivitas lain-lainnya, kan tubuh kita ini butuh sekali waktu istirahat. Nah, biasakan teman-teman semuanya untuk tidur yang cukup dan berkualitas agar membantu tubuh kita agar tetap sehat, bugar, dan pokoknya bertenaga lah di setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya ada biasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah, salah satu langkah untuk kita selalu menjaga kesehatan agar tetap sehat dan bugar ini mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, maka bakteri-bakteri virus yang menempel pada tangan kita pasti akan terbunuh. Kita kan tidak tahu ya, di mana saja bakteri itu berada, di barang apa saja yang kita pegang. Gitu. Jika kita tidak mencuci tangan, terus kita memegang makanan, lalu makan, itu bakteri-bakteri jahat akan ikut masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya kita terkena penyakit. Maka dari itu kita disarankan untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Kemudian ada batasi mengkonsumsi minuman bersoda. Teman-teman semuanya pasti senang banget ya minum minuman bersoda karena pastinya segar. Tapi jangan salah, di minum-minuman bersoda ini banyak sekali mengandung gula-gula tambahan yang pastinya tidak dibutuhkan untuk tubuh, namun itu beresiko menimbulkan penyakit pada tubuh kita, terutama penyakit diabetes. Bisa juga penyakit kanker, jantung, dan penyakit kesehatan lainnya. Nah, studi menunjukkan loh, jika kita minum sehari sebanyak 1 atau 2 minuman yang bersoda, maka risiko terkena penyakit tipe diabetes sebesar 26% lebih tinggi. Selain itu, mengonsumsi minum-minuman manis juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dari itu, sebaiknya minum-minuman yang bersoda ini dihindari. Kemudian diganti oleh minum air putih yang lebih sehat. Yang terakhir, yang ke-9 ada mengelola stres dengan baik. Nah, stres merupakan hal yang sering terjadi, namun penting untuk kita mengelola sebaik mungkin. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kortisol dan mengganggu metabolisme tubuh kita. Gimana sih cara mengatasi stres yang baik? Nah, cara mengatasi stres yang baik adalah kita bisa berolahraga, kita bisa hangout atau berjalan-jalan bersama teman, kita ngobrol bareng teman-teman, kita dengerin musik, dan lain sebagainya yang membuat tubuh kita ini lebih bahagia dan tidak merasa untuk stres. Karena kalau kita membiarkan tubuh kita ini stres dan tidak mengelola dengan baik, maka kita akan mengalami yang namanya depresi dan itu sangat membahayakan tubuh kita. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Merokok bukan hanya merusak paru-paru, namun juga dapat merusak berbagai organ tubuh lainnya. Hal ini juga membuat kita lebih berpotensi terkena penyakit kanker, penyakit jantung, dan penyakit serius lainnya. Bahkan, perokok pasif pun bisa terkena penyakit tersebut.
Di samping itu, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker dan penyakit hati. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, sebaiknya minum minuman beralkohol ini tidak ada dampak positifnya ya, teman-teman. Lebih baik kita ganti oleh minum air putih yang lebih sehat dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, baik, saya ulangi. Tadi 10 tips menjaga kesehatan agar tetap sehat dan bugar. Yang pertama, ada mengonsumsi sayur dan buah secara rajin. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, minum cukup air. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Yang kelima, tidur yang cukup. Yang keenam, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, batasi mengkonsumsi minuman bersoda. Yang kedelapan, hindari junk food. Yang kesembilan, mengelola stres dengan baik. Dan yang ke-10, hindari rokok dan alkohol. Nah, itu dia tadi 10 tips menjaga kesehatan agar tetap sehat dan bugar dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari apa yang saya sebutkan tadi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diva, materinya bermanfaat sekali nih. Apalagi di masa pandemi ini, kita memang dituntut untuk lebih ekstra menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, tips dari Mbak Diva tadi bisa kita aplikasikan ya teman-teman, agar tubuh kita tetap sehat. Nah, buat Mbak Diva, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dari acara ini kita dapat mendapatkan insight baru yang bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Diva Anissa, pamit undur diri and happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.